Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan membahas update informasi mengenai transfer Enzo Fernandez, Marco Correa, dan beberapa juga rumor transfer yang terjadi di beberapa hari terakhir. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah meramaikan kolom komen di bawah. Terima kasih, respect dari gue dan sehat selalu untuk kalian semua. Dan untuk kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Tinggal 1.000 lagi guys ya. Dan jangan lupa kalian juga bisa memberi gua hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Sebelum gua mulai, untuk kalian yang mau membeli jersey klasik dan kualitas modern, langsung aja ke jerseymegastore.id, klik all product. Kalian bisa gunakan kode JMS10 untuk mendapatkan diskon 10%. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja ke jerseymegastore.id, ke tombol all product, pilih jersey favorit kalian dan gunakan kode JMS10 untuk mendapatkan diskon 10%. Kita mulai aja untuk berita pertama, update dari Enzo Fernandez. Ini dari Kieran Gill ya, baru aja 9 jam yang lalu. Real Madrid ini menyatakan ketertarikannya untuk merekrut Enzo Fernandez. Chelsea ini masih menunggu tawaran dari Real Madrid dan juga beberapa lainnya ya. Ini akan juga katanya mulai melakukan gerilya untuk menawar seorang Enzo Fernandez. Nah, apakah kepergian Enzo Fernandez ini semakin jelas ya? Kita akan terus pantengin terus ya. Kemudian ada berita berikutnya juga, ini masih dari Kieran Gill, katanya Enzo Fernandez ini sudah ditawar oleh Real Madrid ya, atau Real Madrid mempersiapkan dana sebesar 120 juta pound sterling untuk penawaran pertama dalam misi merekrut seorang Enzo Fernandez. Selain itu, ini juga ada informasi dari kanal berita di Spanyol ya. Ini seperti Sport Talk yang biasanya kita dengarkan di pagi hari ya. Apakah ini ada pertanyaan dari moderatornya yaitu Elci Ringui. Apakah Enzo Fernandez ini merupakan superstar yang dimaksud oleh Florentino Perez? Nah, ini jawaban dari senior jurnalis ya dari Spanyol yaitu Jose Alvarez. Dia mengatakan bahwa saya sudah diberitahu atau diinformasikan bahwa Real Madrid sedang bekerja untuk mendapatkan Enzo Fernandez, kurang lebih seperti itu ya. Advance with Real Madrid itu artinya Real Madrid sedang melakukan banyak hal lah untuk merekrut seorang Enzo Fernandez. Nah, jadi ini semakin jelas ya dan semakin terlihat apakah seorang Enzo Fernandez benar akan direkrut oleh Real Madrid di bursa transfer musim panas ini, seperti yang sudah gue beritakan ke teman-teman True Blue semua di video-video gue sebelumnya ya, soal value Enzo Fernandez, terus juga behind the story-nya kenapa dia ingin pergi dari Chelsea dan bagaimana sikap Chelsea dalam merespon ya situasi transfer dari Enzo Fernandez saat ini. Nah, kemudian juga ada update dari Kieran Gill juga ya, ini yang menyatakan bahwa sumber sudah mengkonfirmasi bahwa valuasi Enzo Fernandez yang dihargai Chelsea yaitu 120 juta pound sterling ya. Tapi selain itu Chelsea juga tetap berusaha atau tetap happy ya kalau seandainya Enzo Fernandez masih tetap berada di Chelsea untuk musim depan dan bergabung dengan squad Xabi Alonso. Nah, kemudian juga dari Kieran Gill, ini Real Madrid genuinely interest ya, benar-benar sangat tertarik terhadap Enzo Fernandez untuk direkrut di musim panas ini ya. Sumber yang dekat dengan Enzo Fernandez bahkan sudah mengkonfirmasi hal tersebut. Nah, itu dia ya. Jadi memang masalah mengenai Enzo Fernandez ini menurut gua sewajarnya harusnya bisa segera terselesaikan ya. Dengan pasokan dana 120 juta pound sterling, rasanya Chelsea mungkin bisa lebih leluasa lagi dalam merekrut pemain ya untuk musim depan, mempersiapkan skuad yang akan ditukangi oleh Xabi Alonso di musim depan, karena banyak pilihan dan semoga aja itu nama-nama yang masuk ke dalam shortlistnya Chelsea ini benar-benar bisa menjadi seorang pengganti atau bahkan seorang yang bisa mengupgrade ya posisi Enzo Fernandez di Chelsea di beberapa musim lalu. Karena nama-nama yang masih beredar ini, terutama dua nama besar yang jadi hot takes di musim panas ini yaitu Elliot Anderson dan Adam Morton ya. Ini masih available dan masih sangat mungkin untuk bisa direkrut oleh Chelsea di musim panas ini. Karena di informasi lain ini Elliot Anderson dikonfirmasi dari Fabrizio ya bahwa Nottingham Forest ini sudah menolak tawaran dari Manchester City ya. Kemudian juga ditambahkan oleh Fabrizio Romano, ini Manchester City sangat percaya diri bahwa mereka akan segera mendapatkan seorang Elliot Anderson ya. Dan Manchester United ini juga katanya sih cukup optimis dan yakin bisa mendatangkan seorang Elliot Anderson. Nah, ini jadi
memang Elliot Anderson ini sangat hot ya, pemain yang memang diincar oleh duo Manchester City dan United, dan ya gue berharap semoga Chelsea juga bisa ikut ke dalam race ini untuk mendapatkan seorang Elliot Anderson seandainya memang Enzo Fernandez nanti sudah ditransfer ke Real Madrid ya. Tapi permasalahannya ini menurut Vince ya, Blue Footy ini Nottingham Forest owner Evangelos Marinakis ini dikenal sebagai orang yang keras dalam melakukan negosiasi, dan katanya dia juga menyatakan bahwa harga dari Elliot Anderson itu akan menyamai dengan harga dari seorang Declan Rice, yaitu 105 juta pound sterling saat direkrut oleh Arsenal ya dari West Ham United. Nah, ya, kalau harga 105 juta pound sterling, apakah menurut kalian Elliot Anderson ini worth it untuk direkrut Chelsea, atau mungkin Manchester City memang adalah tim yang tepat untuk merekrut Elliot Anderson? Karena kita tahu City dalam beberapa transfer window ini belanja juga cukup jor-joran ya. City beberapa kali melakukan transfer in yang nilainya wah-wah juga, dan termasuk Elliot Anderson menurutku bukan nggak mungkin ya. Ini City bisa mendapatkan seorang Elliot Anderson. Tapi gue sendiri berharap semoga Elliot Anderson ini bisa menjadi salah satu nama yang bisa masuk ke dalam shortlist Chelsea untuk transfer di musim panas nanti ya. Apalagi kalau seandainya nanti seorang Enzo Fernandez ini pergi meninggalkan Chelsea, kita tentu butuh seorang pemain yang bisa mengupgrade posisi dari Enzo Fernandez, yang memiliki impact seperti Enzo Fernandez, dan gue sangat yakin nama Elliot Anderson ini bisa jadi menjadi sebuah upgrade dari seorang Enzo Fernandez ya. Di sisi lain, ini ada informasi juga dari Blue Footy ya, bahwa Crystal Palace ini menghargai Adam Wharton dengan valuasi 100 juta pound sterling. Ini pemain Inggris, gue nggak tahu apakah memang overrated ya, atau harganya memang semahal itu dan se-worth it itu. Ya, Adam Morton dihargain 100 juta pound sterling, Elliot Anderson dihargain 105 juta pound sterling. Dimana keduanya masih berumur, kalau nggak salah Elliot Anderson 21, Adam Morton 23 ya. Gue bingung, jujur gue bingung dengan situasi ini. Apakah ini adalah harga yang wajar buat pemain-pemain di era-era seperti sekarang ya, ataukah memang ini adalah harga gorengan ya, atau harga hype yang terjadi karena memang dua pemain ini tampil gak bisa gue bilang juga extraordinary sih di musim ini ya, tapi memang bagus dan punya potensi dan punya selling player yang mungkin cukup tinggi, karena kita tahu biasanya pemain-pemain Inggris ini di awal-awal karirnya top chair, tapi setelah itu agak sedikit kesulitan ya maju mundur. Nah, apalagi di pemain tengah gitu, hanya ada beberapa nama pemain yang memang terekam di bayangan gua ya, di ingatan gua, pemain tengah yang bisa konsisten dan selalu perform di setiap musim. Salah satu ada Frank Lampard, Steven Gerrard, terus juga mungkin Ryan Giggs ya, mungkin menurut gue ya Darren Fletcher itu juga salah satunya, Michael Carrick juga boleh gitu, tapi nggak banyak lah, menurut gue nggak banyak, nggak sebanyak seperti pemain Spanyol atau pemain Argentina gitu yang memang punya longevity yang jauh lebih panjang ya dibandingkan dengan para pemain Inggris. Kita tahu mungkin Jude Bellingham sekarang ya bisa kita lihat bagaimana mulai memasuki fase stagnasi karena banyak hal ya. Mungkin salah satunya adalah cedera, tapi ya kita tahu juga bahwa memang pemain bola itu nggak mungkin akan lepas dari cedera. Permasalahannya adalah bagaimana mereka selalu menjaga kebugaran ya, tidak cedera, dan juga bagaimana mereka overcome cedera tersebut ya. Bahkan ada nama-nama pemain yang memang one hit wonder kayak Dele Alli ya. Ya mungkin nggak one hit wonder juga, nggak cuma one season wonder, tapi memang longevity-nya sangat pendek sekali ya. Belum lagi ada nama Jesse Lingard, dan banyak lah, kalian pasti tahu lah tipikal pemain-pemain Inggris ini yang memang punya valuasi tinggi di satu season, harganya mahal ya, tapi setelah itu mulai pelan-pelan stagnan dan bahkan menurun ya. Bahkan kita lihat Jack Grealish ya, yang tampil sangat luar biasa dibeli oleh Manchester City, hanya bertahan 2 musim, setelah itu dibuang ya, dan saat ini sedang di Everton, bahkan cedera juga. Nah, ini yang sebenarnya gue sangat khawatir pembelian-pembelian dari tanah Britania Raya ya, atau Inggris ini, karena harganya mahal dan lain-lain. Nah, gue gak tahu seperti apa Declan Rice di Arsenal, karena ini musim keduanya berarti ya Declan Rice bersama Arsenal. Dari 2 musim ini ya gue akuin memang Declan Rice ini cukup stabil ya, cukup bagus, tapi kita bisa lihat perkembangannya tuh
nggak seperti contoh misal Eden Hazard di Chelsea, pemain Belgia yang datang terus juga punya selling player tinggi, dibeli harganya nggak terlalu mahal pada saat itu ya, tapi bisa bisa excel mencapai titik maksimalnya. Belum lagi misalnya kita ngomongin Erling Haaland yang memang setiap musim juga selalu konsisten ya dan permainannya juga bagus. Terus kalau kita ngomongin misalnya kayak yang datang ke tim-tim besar ya, mungkin bisa dibilang kayak Chelsea, kayak Afrika, itu ada Drogba juga, ada Diego Costa, terus juga ada siapa Nemanja Matic misalnya yang dari Portugal ya, yang datang dengan ekspektasi rendah tapi bisa sampai ke ceiling yang memang sudah terproyeksi. Nah kalau pemain Inggris gue lihat agak sulit menurut gue ya, ada Ross Barkley bahkan yang sudah pernah kita beli tapi ternyata juga flop. Nah banyak lah. Nah gue nggak tahu ya apakah harga 100 juta ini menurut kalian adalah harga yang wajar untuk para pemain ini dengan possibility yang gue bilang tadi, atau memang ya it is what it is itu, kita harus standby dan rela dengan apa yang sekarang terjadi ya dengan harga-harga tersebut. Kalau kita nggak mau beli ya akhirnya City yang beli dengan segala resikonya. Kalau City menurut gue ya bisa-bisa aja mereka menanggung hal itu ya, bahkan Grealish saja yang dibeli mahal terus flop ya dengan hanya menggunakan 2 musim, habis itu ya udah mereka kayak nggak terjadi apa-apa aja. Nah kalau menurut gue Chelsea kayaknya rules of the game-nya nggak kayak gitu, dan ya mungkin dari Bluko juga tidak ingin mengambil resiko tersebut karena memang stakes-nya cukup gede ya untuk di musim-musim berikutnya ya. Nah coba tulis pendapat kalian mengenai Elliot Anderson dan Adam Wharton ini, apakah kedua pemain ini memang harus di fight oleh Chelsea ya untuk datang ke Chelsea menjadi pengganti seorang Enzo Fernandez ya. Tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah. Nah kita ke berita berikutnya, ada informasi dari Marc Cucurella ya. Ini ya dari Chelsea Transfer, dikutip dari Mundo Deportivo ya. Marc Cucurella valuasi saat ini berada di kisaran antara 40 sampai 50 juta euro. Jadi bukan 60 juta pound sterling seperti yang diinginkan oleh Bluko ya. Chelsea ini mengconsider untuk menunggu harga yang reasonable ya untuk seorang Marc Cucurella. Saat ini Chelsea masih dipantau ya situasi dari Marc Cucurella ini oleh beberapa tim besar lainnya, yaitu Manchester City, United, Atletico Madrid, dan Real Madrid ya. Bahkan yang paling dekat ini FC Barcelona katanya menunjukkan ketertarikannya terhadap perekrutan seorang Marc Cucurella ya. Karena Hansi Flick ini seperti yang udah gue sempet infokan juga di beberapa video sebelumnya, ini sangat menyukai skill set yang dimiliki oleh seorang Marc Cucurella ya. Dan Cucurella juga sudah menyatakan ingin kembali lagi ya ke ke tanah Spanyol, dan kelihatannya memang hubungan antara Chelsea dan Cucurella ini sudah selesai, dan pemain ini juga sudah menyatakan ingin segera pergi dari Chelsea ya di transfer musim panas ini. Nah, jadi kita akan lihat apakah nanti seorang Marc Cucurella ini akan segera pergi ya, kemana juga perginya, karena itu masih menjadi misteri. Nah tapi ada update juga ini ya yang ditambahkan oleh Mundo Deportivo ya. Marc Cucurella juga ya seperti yang gue jelaskan tadi sudah clear bahwa dia akan meninggalkan Chelsea ya. Dan dia juga sudah mengomunikasikan ini kepada Chelsea, tapi saat ini di Stamford Bridge sendiri ya, terutama antara Cucurella dan juga Chelsea ini sedang mencari best solution untuk membiarkan Marc Cucurella pergi dari Chelsea di musim panas ini ya. Bersolution itu maksudnya juga klub mendapatkan angka yang sepadan ya dan worth it untuk Marc Cucurella, dan Marc Cucurella juga mendapatkan tim yang memang dia inginkan untuk bermain di sana ya. Ini biasa terjadi memang kalau seandainya perpisahan antara pemain dan klub ini berjalan dengan baik-baik saja ya. Nah ini ditambahkan juga oleh Fabrizio Romano ya. Menurut Fabrizio, informasi mengenai Marc Cucurella saat ini situasinya masih early stages ya, dan kita harus menunggu dulu situasi ini apakah akan resolve ya, dalam artian Marc Cucurella akan tetap bertahan di Chelsea atau akan segera diputuskan kemana Marc Cucurella akan berlabuh. Tapi Chelsea saat ini masih sangat relax ya dan santai dan tidak desperate untuk menjual, dan are in control kalau kata Fabrizio Romano, karena memang Marc Cucurella ini masih memiliki kontrak hingga 2029 ya. Tapi kalau menurut Fabrizio ini Spanyol adalah atau sudah bisa dipastikan ya, bisa juga menjadi tujuan terakhir dari Marc Cucurella di karirnya ya, karena dia juga berusia sebenarnya nggak muda, jadi ini adalah gua rasa menjadi perpindahan terakhir dia ke klub yang dia tuju, dan kemungkinan dia akan prime dan menghabiskan masa karirnya di sana ya. Tapi ini ada informasi juga dari Transfer News Live ya. Ini juga dari Mundo Deportivo. Katanya Manchester United enter the race untuk mendapatkan defender Marc Cucurella di musim panas ini ya. Bahkan ini Chelsea katanya sudah menilai valuasi dari seorang Marc Cucurella yaitu 40 juta pound sterling ya.
Marco Correa mungkin aja untuk pindah ya dari Stamford Bridge di musim panas ini. Bagaimana menurut kalian kalau seandainya Marco Correa bener pindah ke Man United ya? Gue inget banget dulu ada interview dari Marco Correa. Ini mungkin ya, ini mungkin kelemahan dari pemain-pemain yang berusaha untuk melakukan apa ya, melakukan fan milking ya. Marco Correa pernah berbicara di dalam satu forum, gue lupa waktu itu interviewnya apa, dan dia bilang bahwa pada saat itu agennya menawarkan kepindahan Cucurella ke Man United pada saat ada rencana transfer dari Chelsea. Nah, dia menyatakan bahwa gua lebih baik menjadi pemain cadangan di Chelsea dibandingkan pindah ke Manchester United. Itu yang gue inget banget dan gue sempat posting juga, tapi gue nggak tahu apakah nanti itu akan menjadi dalam istilah menjilat ludah sendiri dari seorang Marco Correa ya. Kita tahu juga Enzo Fernandez juga sempat kayak gitu ya dengan para pemain Chelsea yang pindah seperti Mason Mount, Gallagher gitu ya. Nah itu yang ya menurut gue memang sekarang loyalitas agak berat ya untuk dibuktikan bukan cuma dari kata-kata. Jadi makanya gue sekarang kalau kalau kayaknya ya setelah case Enzo Fernandez dan Cucurella ini kayaknya gue nggak akan cepet terkesan deh dengan pemain-pemain yang cium badge ini, apalagi yang bukan keturunan Cobham ya. Dia pendatang dari luar masuk ke Chelsea 1-2 tahun terus dia sudah merasa kayak on the earn buat menjadi seorang legenda. Kayaknya gue akan nggak terlalu cepat bereaksi deh terhadap hal tersebut ya. Tapi gue nggak tahu. Coba tulis pendapat kalian ya mengenai situasi Marco Correa ini. Apakah dia ya loyal atau enggak, atau memang dia desperate atau seperti apa? Mungkin dari tanggapan kalian masih positif terhadap Cucurella dan juga Enzo. Tapi ya gue berusaha untuk positif terhadap mereka dan gue berharap semoga penjualan kedua pemain ini bisa membawakan keuntungan buat Chelsea dan kita bisa membangun skuad lagi untuk musim depan ya. Kita ke berita berikutnya, ini ada berita-berita transfer rumor ya dari beberapa info The Athletic bahwa ini menyatakan bahwa Jackson ini kemungkinan besar ya akan tetap berada di Chelsea ya, contention for a role di Chelsea. Jackson juga kalau dari laporan lengkapnya ini kan sebenarnya bermasalah dengan Enzo Maresca ya, dan kelihatannya dengan adanya Xabi Alonso dan juga situasi di Chelsea saat ini di mana Liam Delap juga ternyata nggak perform ya. Nah ini kemungkinan besar Jackson akan tetap bertahan di Chelsea untuk musim berikutnya ya. Kemudian juga ada informasi ini tetap dari The Athletic ya. Walau begitu Chelsea tetap mencoba untuk memberikan valuasi kepada Jackson yaitu sekitar 60 juta pound sterling ya. Dan apakah nanti nama Jackson ini akan melambung di edisi World Cup kali ini karena dia juga akan bermain di World Cup ya bersama Senegal. Dan ya nanti kita akan lihat apakah valuasi Jackson ini meningkat lewat penampilan dia di World Cup atau justru nanti dia akan tetap bertahan di Chelsea ya. Kalau gue pribadi sih, kalau kita nggak membeli striker baru, menurut gue Jackson stay di Chelsea karena dia dengan Joe Pedro ya ini tentu akan sangat menarik. Dan Liam Delap menurut gue udahlah. Kalau Liam Delap mungkin bisa di loan atau dijual aja ya. Dan ini ada beberapa nama yang sudah dikonfirmasi ya setelah ada rencana kedatangan Xabi Alonso ke Chelsea dan kelihatannya ini memang sudah resmi ya dari source A1 karena kemarin kan masih rumor tuh yang kita bahas ada 10 nama pemain yang bakal dilepas. Kalau ini emang kelihatannya sudah resmi dan sudah dimasukkan ke transfer list dan mulai dijualin ya, mau itu dijual ataupun di loan. Yang pertama ada Mark Gue, ini yang katanya akan mulai atau sudah ditawarkan ke klub-klub dan beberapa klub Arab Saudi ini tertarik ya untuk melakukan rekrutmen dari Mark Gue. Tapi sampai saat ini katanya Al Qadsiah ini salah satu klub yang mungkin mau merekrut Mark Gue ya. Ini masih belum melakukan negosiasi dan penawaran ke Chelsea untuk Mark Gue ya. Ini dari Fabrizio Romano. Ya kalau Mark Gue rasanya ya wajar lah ya dan semoga aja nanti ini uang dari Arab ini cukup besar ya buat Chelsea ya. Kemudian ada Gabriel Slonina, ini juga yang sudah dipastikan akan masuk ke transfer list penjualan atau bomb squad Chelsea di musim panas ini ya. Ini pemain yang didatangkan dari Chicago Fire pada tahun 2022 dan saat ini belum pernah main ya. 1 menit pun di Chelsea. Ya ini produk dari Bluco lah awal-awal ya. Ini juga dia akan dipastikan keluar di musim panas ini dan beberapa kontak ya sudah juga dihubungkan dengan pemain ini ya, dan kelihatannya pemain ini ya mungkin nggak akan susah lah untuk dijual ya asal dengan harga yang setimpal ya. Kita membelinya 10 juta, kalau kita bisa jual harga 15 juta atau 20 juta why not menurut gue, dan itu tentu akan sangat membantu Chelsea ya. Kemudian ada Axel Disasi, ini juga pemain yang sudah dipastikan akan dijual ya dan masuk ke dalam bomb squad Chelsea. Pemain 28 tahun ini seperti musim-musim sebelumnya, tapi di musim ini kelihatannya akan benar-benar dijual oleh Chelsea ya.
Kemudian ada Kendry Paes, ini juga yang katanya akan di loan kembali di musim depan karena loan dia di musim ini gagal total ya ke Strasbourg, kemudian juga ke River Plate. Dan ada isu personal juga mengenai Kendry Paes dan semoga aja nanti loannya bisa di Inggris saja ya menurut gue supaya bisa tetap fight di Chelsea ya dan akhirnya dia bisa kembali lagi menemukan performa terbaiknya ya. Kemudian ada Mike Penders, ini juga yang akan dipastikan kembali ke Chelsea ya setelah loan bersama dengan beberapa pemain lain ke Strasbourg. Katanya ini dipastikan akan menjadi pesaing utama Robert Sanchez untuk mendapatkan posisi nomor 1 Chelsea di musim depan ya. Karena Philip Jorgensen juga katanya sudah dipastikan masuk ke transfer list dan akan dijual di musim panas nanti. Jadi kita tinggal sisa 2 kiper, Robert Sanchez dan juga Mike Penders ya. Tapi nggak tahu kalau nanti isu mengenai McMahon itu benar-benar terjadi dan akhirnya ditransfer ke Chelsea, kemungkinan besar mungkin Mike Penders yang akan dipinjamkan atau Robert Sanchez yang mungkin dijual ya kalau misalnya dia nggak happy dengan kedatangan seorang Mike Penders ya. Kemudian ada Omari Kellyman, ini juga ya bahwa Chelsea katanya happy dengan performa pemain ini dan saat ini pemain ini cukup tampil bagus ya dengan Cardiff City dan internal Chelsea, agak sedikit yakin dengan masa depan pemain ini. Tapi musim depan kelihatannya ini pemain tetap akan pinjamkan ya di musim depan karena dia kalau nggak salah masih 18 tahun ya dan kelihatannya memang butuh exposure, jam terbang ya. Jadi kalau kita menilai kayak Omari Kellyman dan Estevao William, ternyata memang Estevao William untuk umuran itu ya ini jauh banget ya perkembangan karirnya dibandingkan dengan Omari Kellyman ya. Kemudian ada info dari Anselmino, ini juga yang kelihatannya akan dilepas juga di musim panas nanti, tapi keputusannya masih belum rampung ya. Ini untuk Anselmino masih akan dilihat dulu karena sebenarnya di musim ini dia cukup sukses ya dengan loannya di Dortmund. Kemudian ada kekhawatiran Dortmund menggoda seorang Anselmino untuk bergabung bersama Dortmund. Akhirnya Chelsea merecall kembali dan meminjamkannya ke Strasbourg saat ini ya. Tapi ya setelah apa yang dilakukan, akhirnya ternyata perpindahan itu nggak berdampak cukup baik untuk seorang Anselmino ya. Dan saat ini Chelsea masih melihat dulu perkembangan dari Anselmino akan jadi seperti apa. Dan ya semoga aja kalau pemain ini memang masih ingin di Chelsea ya, mungkin lebih baik dipinjamkan dan kemudian mendapatkan menit bermain dan akhirnya bisa memberikan impact buat Chelsea ya. Dan yang terakhir ini ada informasi dari Emmanuel Emega yang saat ini mendapatkan ketidakpastian setelah datangnya Xabi Alonso dan kembalinya juga Jackson gitu ya. Ini juga situasinya menjadi rumit karena cedera juga yang dialami oleh Emega dan setelah cedera itu juga dia nggak bisa kembali lagi ke performa terbaiknya ya. Dan itu ya obvious banget seluruh pemain muda yang kita beli juga sama ya cedera dan kemudian nggak bisa perform lagi. Nah itu juga menjadi salah satu faktor penting ya untuk memilih pemain mungkin ke depannya ya. Mungkin aja di loan ya di musim depan setelah kepastian nasib dari seorang Nicholas Jackson ya. Ya gue pribadi kalau melihat Emega kelihatannya ya gue sih sebenarnya cukup optimis ya pemain-pemain Prancis ini apalagi pemain depan ya semoga aja terahnya sama dengan Didier Drogba ya datang dari Liga Prancis kemudian juga berkembang dengan baik di Chelsea gitu. Tapi ya saat ini nggak semua pemain lah bisa reliable dan juga seperti para legenda kita dulu ya. Ya kita akan lihat seperti apa nanti perkembangan Emmanuel Emega dan beberapa pemain yang sudah masuk ke dalam bomb squad Chelsea di musim depan ya. Oke terima kasih, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa untuk klik tombol like ya, share juga supaya makin banyak True yang tahu mengenai informasi ini. Dan kalian juga yang baru join jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan tetap dukung Chelsea, one will always be blue, up the Chelsea.